Selamat datang lagi bersama kami di Berkicot. Bersama kita ngebacot. Nah, di video kali ini, kesempatan kali ini kita ada di rumah Bang Caca nih. Narasumber kita nih. Yuk. Nih untuk pertama kalinya gue kesini rumahnya, vibe-nya lumayan nih Bang ya. Penghijauan. Ada apa? Aksen-aksen Hutannya. hutan apa sih? Antik gitu. Emang basicnya emang keluarga suka yang antik-antik apa gimana Bang? Iya, kebetulan emang ada keturunan Jawa ya, jadi suka yang barang-barang kayak gebiok antik-antik gitu. Oh gitu. Basicnya beli apa bikin Bang? Ada yang dari zaman dulu ada yang beli. Oh Jadi telannya udah di mix aja jadi. Oh. Jadi ini gua di sini mau ngulik-ngulik nih. Katanya Bang Caca punya cerita horor nih Bang. Pengalaman misteri nih. Ada sih sedikit. Ada sedikit ya Bang. Sedikit. Nah, di sini nih Bang Caca ini temen dulu main sepeda Bang ya. Iya. Dulu lama banget ini. Wah. Berapa Main tahun? sepeda. Berapa tahun ya? Dengan ketemu. Ada Gue main sepeda tuh awal kuliah Bang 2013. Awal-awal. awal-awal itu lah 2013 2014 Udah hampir 10 tahun ya. 10 tahun. Kilbat. Nah, ini gue juga baru tahu ketika kita bikin channel YouTube, Bang David bilang, Bang Caca punya tuh cerita itu banyak. Nah, gue kan belum tahu tuh. Makanya gue langsung ke sini nih, langsung samperin ke rumahnya, guys. Nah, gimana tuh Bang cerita awal itu, Bang? Awalnya sih sebenarnya dari kecil ya tinggal di rumah, bukan yang ini, ada yang satu lagi sekarang ditempatin saudara kan. Oh, Di situ sih dulu kan suka ibaratnya rumah singgah lah. Rumah biasanya tinggal awalnya tuh di tempat nenek, tapi kalau Sabtu Minggu nginep di rumah gitu. yang satu gitu. Nah terkadang kalau lagi liburan sekolah tuh gue minta tuh tinggal biar main sama anak-anak kompleks inilah gitu. oh gitu. Mau nggak mau kan pasti malamnya tidur sendiri kan di situ. Nah itu awal-awalnya tuh tidur sendiri. Nggak ngebayang tuh bahwa kayak ada hantu-hantuan lah gitu. Oh, nggak Nggak takut lah gitu gitu. kan. Sebab pas ya udahlah start ya lah malam tuh udah mulai sepi. Gue tuh tidur tuh start kok nggak bisa tidur, gelisah gitu. Terus tiba-tiba kok ini ada yang ngintip, ada yang itu kok cuman parno aja kali ya mungkin. Itu berasa kayak positive thinking aja ternyata nggak lama kan posisi kamar itu adanya di bawah tangga. Dan itu nggak ibaratnya ya paling di rumah itu ya cuma ada saya sama ART. Dan ART itu karena tangganya di belakang rumah. Nih rumahnya berapa lantai nih? Rumahnya 2 lantai. 2 lantai. 2 lantai, hitungan di atas ada 2 kamar, bawah 1 kamar. Terus dia mulai tuh naik, tiba-tiba pas saya mau tidur, itu ada suara orang injakan kaki naik tangga. Tek. Posisinya tuh RT-nya emang nginep apa balik? Waktu itu dia nginep. Karena kalau mulai pulang balik mulai tahun-tahun ini ya, kalau dulu kan emang dia tinggal satu rumah gitu. Rumah. Jadi udah makin nggak bisa kita keluar dong, akhirnya kita buka dari siapa, manggilin dong ART, mbak terus kemarin ngawur, udah coba deh tidur, udah mulai ketakutan tuh, udah mulai aneh nih, aneh nanti. Tuh langkah kakinya kayak langkah kaki berat apa kayak orang biasa naik, gitu? Biasa naik tak. Kayak pakai sepatu apa Dia sepatu nyaring gitu? Sepatu enggak, tapi kayak suara tapak kaki naik aja. Okay. Dan itu pasti kedengeran karena Kayak kita langkah kaki biasa lah ya gitu ya. Dan itu karena bener-bener di kamar, di sini nih tangganya, jadi otomatis Deket ya. deket. Bener-bener si suara orang naik itu walaupun orang biasa kedengeran gitu, selalu ada orang naik kan. Udah kita mulai masuk ke kamar, lihat nggak ada apa-apa kan di situ. Pas mulai masuk tuh Kejadian kira-kira jam berapa tuh? itu around pastinya sih jam 12 lewatan ya, tepat ya, nanti 12:30.
kelas satuan lah. Posisinya biasanya udah pada Iya, orang-orang udah pada tidur ya. Iya, karena kan kayak ART gue udah lihat udah masuk kamar nih, ya udah deh. Mau ngapain lagi, dia juga udah selesai kan. Akhirnya dia naik atas. Terus gue panggilin ART juga nggak kedengeran. Jadi minta temenin kan, untuk temenin deh sampai tidur terus, atau nggak tidur di kamar gitu kan, buat temenin nggak usah di atas. Terus panggilin ada yang mau nggak mau deh gitu. Selimutan sama anak kecil kan, udah selimutan terus tiba-tiba kok nih selimut tadinya enteng berat, ada yang narik gitu dari bawah. Wah, anjir. Kayak bener, Kayak nyangkut gitu, Bang. iya. Itu ada kayak main tarik-tarikan tuh, ditahan terus. Wah, nih kornya terus tuh otak udah parno banget nih. Aduh, kita ya hitungannya sampai ampun udah begitu. gitu. Tetep aja makin kenceng tariknya. Jadi ngelawan gitu ya dia. Lawan, jadi kayak kasaran nih pengen ngasih ini lo takut kan gitu ya, makin dikerjain gitu kan. Pas itu udah beraniin diri deh, itu kan dia tarik, gue lempar tuh si apa namanya Selimutnya. si selimutnya. Selimut kalau dilempar jatuh kan gini. Iya. Jadi sempet berbentuk. Wah, lu serius Wah, Bang? epic. Gila. Ya kayak nyangkut ke satu bener gitu. Ini kejadiannya lo waktu umur berapa, Ca? Itu gue SMP lah, taruh pas 2an lah. Ini gokil banget anjir, minta pinjam rumah Wah. sendiri, berani juga sih SMP. Gila Dan sih. itu ya maksudnya ya sempet ya masih takut sih pada saat itu dengan lihat gitu. Pasti kan kok udah sempet ya bengong lah kasarnya lihat orang gitu. Dan itu Pas pengalaman shock. pertama lagi. Lagi. Dan wah kocok deh. Udah tuh hilang, terus habis itu ya udah kayak ada orang kabur aja terus. Terus selimutnya ngikut pergi apa jatuh dulu? Dia berbentuk dulu sebentar kayak baru ya 2 desikan apa 5 menitan Anjing. kayak orang kru selimutan Iya. lah ya. Langsung jatuh. Wah. Gitu. Wah. Itu 5 menitan gue mikir nih gue mesti ngapain. Gue udah takut, udah kalau gue keluar ya udah akhirnya mau gak mau gue kabur keluar, panggil ART gue dengan sekian sekeras Posisinya si kamar ART ini ada di mana nih? Jadi itu kan di belakang dapur. Oke, jadi mungkin rada ke belakang ya berarti ya. Ini di kamar gue samping, ini bentuk ruang tamu, dan ini dapur baru ke ruang ART. Cukup jauh lah ya dari kamar, lumayan lah ya. Itu gue teriak kenceng ya. Berarti itu pengalaman pertama lu tuh, Bang. Pertama itu. Itu posisinya rumah itu memang rumah yang tadinya udah lu bangun dulu, atau memang rumah yang lu dapat karena orang jual, rumah lama, apa gimana? Historinya si rumah itu gimana sih? Sebenarnya itu rumah lama tapi udah sempet dibangun. Renov. Ya. Tapi nggak ini ya, maksudnya udah dipakai buat kehidupan sehari-hari. Oh, jadi jarang aktivitas itu. Kayak cuman ke Sabtu Minggu, mungkin minggu depannya juga nggak kesana. Kayak rumah singgah. Iya. Oke. Dan ini rumahnya itu ada di apa? Kawasan kayak perkampungan kah, atau komplek kah, atau gimana? Area sekitarnya? Lebih kompleks. Lebih komplek ya. Komplek perumahan ya Komplek berarti. perumahan, tapi ya baru-baru sekarang ini banyak lampu, tadinya masih minim penerangan gitu. Jadi benar-benar ya suasananya kalau udah mulai maghrib ke atas emang agak Udah beda tuh. Jadi bikin heboh kan, lu pas teriak begitu mungkin tetangga pada nyamperin gitu. Untungnya sih gak ada ya waktu itu, emang ya pas ART gue juga pas Malek aja juga dia kayak masih baru bangun turun bawah, kaget nanya kirain ada apa. Udah Berarti akhirnya si ART ini kan otomatis kan yang sering di rumah tuh, Bang. Tadi lu bilang dia kan nginep tuh. Berarti lu sempet tanya nggak misalnya, kok di rumah ini begini gitu, banyak yang mistis-mistis. Nah, ini ART gue sebenarnya diikut. Jadi hitungannya kalau gue lagi tinggal di rumah yang di sini, dia ikut di sini, pindah gitu. Terus Kalau nggak lagi di situ, rumah gue, pindah nenek situ. gue Gitu. Oke. Jadi buat dia ngerasain apa namanya, ada yang berbau kayak gue ini mungkin ada, tapi gue belum sempet pernah nanya ke dia. Oke. Jadi dia nggak pernah ditinggal sendiri ya? Nggak ya. pernah. Mungkin dia pernah juga kejadian yang sama kayak gue juga. Gue nggak pernah
nanya bagaimana apa namanya pengalamannya dia gitu. Tapi nah pas dia teriak dia turun, dia langsung nanya kenapa enggak ada yang itu saya lihat orang ada aneh gitu di rumah gitu. Orang apa mas kenali nggak apa-apa di ruang Pak RT gue. Kayaknya sih lebih nggak berbentuk orang. Kayaknya terus temen gue tidur deh gue karena gue takut gini. Terus ya udahlah itu temen sampai pagi terus bangun besoknya baru gue cerita tuh. Gue bilang karena ada orang naik di sini. Terus ya RT gue situ baru cerita bahwa kirain saya doang mas yang ternyata dia juga ngalamin Iya, dia pernah ngalamin. dia taunya pernah ngalamin tapi nutupin dari gue biar lo nggak takut gitu jangan bang ya. Terus juga belum tentu apa namanya nanti malah bisa dimarahin sama nyokap gue bokap gue kan lo nakutin anak kecil gitu kan lihat dia Oke. yang cerita gitu. Setelah dari kejadian itu masih ada lagi bang di kejadian rumah yang sama atau situ masih dengan dihantuin begitu emang cukup jahil sih sebenarnya. Dia makin seneng kan lihat ada yang ketakutan gitu. Dan kedua ya pada saat itu ya akhirnya ditemenin tuh sama pembantu gue setiap gue gendap ke situ ditemenin tidur di bawah. Jadi ART gue tidur di atas jarang lah, paling kalau siang apa-apa baru tinggal. Ini gangguannya malam aja nih. Kalau siang gitu pernah ya? Siang sih full maksudnya matahari gitu-gitu sih masuk ke rumah, jadi tuannya mungkin kurang aktivitasnya. Oke. Tapi setelah dari situ kejadian yang menurut lu yang lu alamin lebih horor lagi lah, serem gitu. Lebih seremnya itu pada saat itu sama juga sih, banyak kan gue udah mulai mau tidur tuh di rumah yang sama nih. Di rumah sama juga. Jadi banyak apa namanya gesekannya tuh aneh-aneh gitu. Tiap mau nakutin bukan kayak gitu aja modelnya, variasinya banyak. Berarti ini makhluknya seringnya tuh ngeganggunya benar-benar ngeganggu fisik gitu ya bang ya. Terus ya itu yang gue bilang agak lumayan apa menakutkan ya, itu dia udah bisa mengeluarkan suara aja. Sempat bersuara juga. Suara kira-kira kayak di ujung-ujungnya kayak pernah dia bentuk kayak manggil nama. Manggil tiap. Padahal belum sempat kenalan ya. Belum. Bisa juga sih. Gitu. Lebih kayak manggil nama. Itu boleh merokok kan? Boleh santai aja. Terus kalau itu pas manggil nama ya oke lah, maksudnya ya kadang kalau lagi nggak mau cuek ya cuek, kalau lagi tiba-tiba lagi suasananya takut ya takut. Tapi waktu dia manggil suara gitu, manggil nama, suaranya tuh mirip siapa? Kadang itu bisa nyerupain nyokap, kadang bisa kayak RT gue, mbak gue itu kayak gitu, macam-macam. Tapi Firly manggilnya tuh nama ya? Atau nama panggilan sehari-hari? Gue kan panggil mas gitu kan, Cah gitu. Kayak gitu aja, selang-seling variasinya dia manggil. Anjir. Tapi untuk suara-suara lain enggak kayak kan banyak itu ya masih bisa. Itu ya pernah ya gue kebangun dan akhirnya itu ketawa. Anjir, ketawa kan kayak anak ayam kan biasanya. Suaranya anak ayam. Ya pipit gitu ya, anak ayam gitu kecil. Iya. Kok anak ayam gimana nih? Perkotaan di komplek juga ya nggak mungkin ya. Perkotaan ada yang miara anak ayam gitu kan. Ayamnya. Ngapain juga di luar malam? Kecil gitu kan, jarang. Terus akhirnya lu denger suara ayam, terbangunan nih lu. Bangun, karena ayam siapa? Aneh banget. Ada binatang piaraan gitu. Saya tuh pas bangun kok nih ayamnya. Awal-awal tuh ada jedanya pipit selama tuh mengking. Kayak gimana tuh bang? Pipit panjang. Wah gila, gue merinding gue. Oh ini bukan ayam. Fix bukan ayam. Ayam aneh. Terus dong. Udah gemeteran keluar kan di kamar gue itu
nggak ada jendela, jadi dia tembok langsung ruang tamu, ruang nonton TV kan. Dan itu dipasangin kayak model kotak-kotak buat ventilasi udara. Oke. Itu pas dia ketawa itu suaranya kayak jauh, suaranya kayak jauh deh. Pas yang gue nggak ngerti ya suaranya dia jauh, dia dekat apa jauh gitu. Jadi tiba-tiba tuh si perempuan itu mukanya tuh nongol di antara di ventilasi itu. Ngintip gitu ya. Ngintip kayak apa sih, kayak muka orang pucet gitulah. Itu kotak ventilasinya gede betul. Jadi kalau misalnya semuka orang nih, itu kurang lebih gitu, kelihatan segimana nih? Ya mukanya paling segini ya. Wih gede ya, itu sih close up mukanya. Kayak orang dipaksain masuk ke kotak gitu. Anjir. Wah. Dia ngeliatin gitu, ngeliatin lu dalam gitu. Iya, ngeliatin nih. Setelah lu ngeliatin dia juga, tuh dia gimana, Bang? Ya balik gue bilang ya halo dia anjing berarti lama loh. Gak halo juga anjing gue ternyata gila juga gila lalu gue gak halo. Enggak, berarti kan secara gak langsung itu lu setelah face to face kan ya entah itu ada yang langsung hilang gitu atau gimana. Ya itu ya udah blank merinding seadanya lu gitu. Stun aja tuh kena terpaku aja gitu ya. Kena freeze tiba-tiba. Anjing teriak nggak bisa, ngapa-ngapain nggak bisa. Kena fresh kayak gitu, bete banget sih keliatin kalau begitu. Iya sih. Gila. Iya kalau cantik ya, kalau pucet. Berarti yang untungnya sih mukanya nggak hancur, tetep aja muka tetep putih. Aja. Waktu lu dapat gangguan dari yang pertama, terus yang beberapa kali sampai suara, terus ditongolin muka kayak gitu, lu tuh sadar kan bahwa ini bukan orang kayak begini nih gitu. Ya awalnya sih karena emang posisinya masih anak kecil ya, gitu. Sempet berpositif, tapi lama positifnya kayak gila ya. Nggak bisa dijelasin logika lagi nih, udah nih. Positifnya kalau orang apa palanya ada di atas ventilasi gitu ya. Terus dia bisa tiba-tiba nongol gitu kan, positif tetap aja udah standar mukanya nggak enak. Kalah. Terus setelah dari kejadian ini kan stepnya kan udah kelihatan tuh ya. Awalnya kan nggak berbentuk, terus akhirnya lo bisa ngeliat muka, suara, berarti kan udah jelas ya sekarang mungkin kayak kuntilanak itu kan emang ya. Iya. Setelah dari kejadian itu, apa lagi Bang yang lo rasain, Bang? Kita kan akhirnya ngambat tuh sampai ke orang tua kan. Akhirnya cobalah manggil kayak orang yang bisa lah. Terus akhirnya ya disitulah dicari tahu kenapa nih bisa ada si penunggu ini gitu. Ya akhirnya ditarik lah sempet sama si yang sekarang bisa ini nih jalan bernego dengan si makhluk ini. Makhluk. Dan akhirnya dia menceritakan bahwa dinyatakan emang dulu ini emang rumahnya dia di situ. Penunggu lama. Jadi kayak penasaran. Sebenarnya sih lebih cerita dia menunggu suaminya untuk pulang kembali karena suaminya mungkin tapi kerja si makhluk ini kalau si makhluk ini memang dari rumah itu, dalam arti mungkin ex penghuni situ atau katanya begitu, ex penghuni situ karena dia nungguin suaminya berperang ya, nggak tahu berperang atau bekerja tapi nggak pulang kembali sampai saat ini dia masih menunggu. Wah tragis banget. Jadi secara langsung kayak penasaran ya, targetnya bukan target ya, istilahnya dia masih menunggu ya, mungkin ada pesan yang belum tersampaikan mungkin ya Bang. Jadi lebih kayak mungkin hubungannya suami istrinya benar-benar harmonis sampai dia menunggu sampai begitu ceritanya. Jadi ibaratnya dia beranggapan mungkin itu masih rumahnya dia yang dulu. Makanya pas lu udah mulai menghuni beraktivitas di situ dia kaget kali ini siapa? Iya, tapi kan gitu kan. Dari berita yang pernah gue baca tuh, karena orang meninggal itu nggak sadar kalau dirinya dia sudah meninggal, Bang. Jadi begitu. Mungkin benar, mungkin juga ya, makanya kaget ngelihat. Lah ini anak kecil siapa? Iya kan? Kadang-kadang enggak. Jangan gue yang dibilang hantu lagi. Oh iya. Dia nggak ada jadi hantu, kan? Terus setelah dari kejadian itu ada lagi Bang yang lurusan ini kan cukup panjang nih berarti kan nih.
Kalau di situ ya paling lingkungan sekitar situ juga. Soalnya lingkungan gue dulu tuh di tempat gue tuh emang banyak ininya lah, apa namanya, ya kalau dibilang ya security-nya lah paling banyak. Rumah daerah dari Rawa kan menjadi perumahan ya, pada umumnya aja. Banyak miskin ya. Miskinnya. Tapi dari rumah yang itu sampai detik ini, tadi kan lu bilang masih ditempatin sama saudara lu tuh, Bang. Apakah saudara lu mengalami hal yang sama, diganggu atau gimana? Nah itu dari pas ketemu sama orang pintar itu, mungkin dia bernegosiasi lah dengan kasarannya. Ya itu cerita dulu, diperjelas lah dulu udah nggak ada bla 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 bagaimana. Dari intinya tuh pada ya menjadi nyaman rumahnya. Oke. Dengan ada mungkin apa ya, border tertentu ya, batas-batasan tertentu. Berarti udah aman lah. Udah. Nah, setelah kalau itu kan udah dari rumah lo yang lama nih. Terus lu ada cerita apa lagi dong, Bang? Itu yang masih di tongkrongan gue, masih di lingkungan situ juga. Itu kan kalau kita nongkrong kan biasanya abis maghrib ya mau isya lah, tujuan gitu baru pada keluar tuh nongkrong malam kan, kayak gini buat. Nah di situ kita nongkrong tuh gelap, nggak ada lampu karena bekas pos sapam dulu. Oke. Kalau dulu kalau lihat pos apa, lihat temen gue pada nongkrong apa udah nongkrong apa belum, gue cuman itu doang ngintip di depan rumah. Karena bener-bener lurus posisinya. Gue lihat tuh situ dan ada ayunan kan. Ini apa namanya, si ada orang nih sini, berarti udah ada nongkrong, ada handphone. Jadi langsung datang. Masih datang kan, udah datang aja sekian, kalau nggak ada ya udah berarti paling pasti ada beberapa anak yang nongkrong di situ. Udah ada yang nongkrong, gue keluar dong otomatis. Pas keluar lah, kok lama-lama gue liat kok pakai selendang putih, pakai kain putih itu, pakai ayunan, rambut panjang. Wih. Temen gue sampai gondrong, kayak nggak ada yang perempuan. Tapi mungkin ada temen lu yang cewek gitu, mungkin suka ikut nongkrong juga. Tadi aja kira gue ya biasa positive thinking dulu ya, terus itu lah kok nggak ada nih. Udah deh, gue balik dulu deh daripada diterusin, nggak enak kan. Saya itu kayaknya orang belum tidur dan biasanya jam malamnya para makhluk belum keluar gitu. Benar. Udah gue mundur tuh. Udah daripada diterusin ya lama, temen gue nyamperin ke rumah, lu nggak nongkrong? Tadi gue udah keluar tapi kagak enak. Lo gak ceritain itu? Gituin kan. Kirain gue doang nggak nongkrong gitu. Ternyata dia juga pernah. Gue juga pernah juga kayak gitu juga. Sekarang tapi udah ada anak-anak, udah nongkrong sudah baru keluar. Main ayunan dong, gokil. Wah, gokil. Itu kalau ada perosotan juga ikutan juga jangan-jangan ya. Itu berarti di situ mayoritasnya miskin lah ya. Miskin. Dan itu apa? Kita nih mau main dari komplek A sama ke rumah temen A ke B gitu. Itu janjian dulu kalau telepon rumah. Kalau enggak takutnya ketemunya itu hari itu. Kalau film lampu cahaya jalan tuh cuman ada di lampu masing-masing. Jadi kalau yang belum pada pulang, lampunya jalannya gelap. Lampunya cuma dari rumah ya, dari teras jadi kalau yang rumahnya masih kosong, otomatis gelap ke jalan. Jadi kan kayak selang-seling deh tuh setiap blok rumah. Wih, healing sih kayak begitu. Asli. Terus lu setelah dari pengalaman dari situ, masih ada nggak dibangun dari dekat wilayah situ atau dari rumah situ? Just ini paling gue random tuh. Di rumah nenek gue sih paling situ juga. Itu yang di Kertanegara. Bukan. Iya di tengah kota rumah nenek gue. Tengah kota ya, daerah. Ya sekarang gue kenal Senopati lah ya. Rumah lain nih. Kawasannya beda nih. Nih gimana kalau kita lanjutin part 2 nih?
Boleh. Part 2 karena beda cerita, beda rumah nih. Beda rumah, Oke. biar lebih epic. Kita lanjut di part 2 di rumah mana tadi? Senopati ya. Ya ada Senopati. Ini hype banget nih. Berarti ini di usia lu pas menuju Ini remaja udah nih. SMA SMA. kelas 2, kelas 3-an lah. Oke. Masih panjang guys. Dari SMP sekarang SMA-nya nih. SMA. Jangan lupa di like, comment, subscribe-nya. Berkicot bakal lanjut part 2.